Yesus, amin. Shalom, silakan duduk tenang-tenang, kita dengarkan firman. Cara seseorang mendengar dan kemampuan seseorang berkomunikasi dan mengkomunikasikan itu akan menentukan seseorang itu tiba di final destination. Caramu mendengar, kemampuanmu berkomunikasi menentukan your final destination. Hari ini kita menerima banyak sekali janji yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan banyak pengakuan yang tadi diucapkan. Tetapi ada firman Tuhan yang berkata seperti ini, banyak orang mendengar dan mendengar tetapi mereka tidak pernah mengerti. Banyak orang melihat dan mereka tidak pernah mengerti. Tujuan komunikasi adalah untuk mengenal dan pengenalan adalah hidup yang kekal. Dan orang itu bertumbuh karena orang mendengar untuk memperoleh pengertian. Dan ketika komunikasi terjadi, maka terjadilah juga saat itu transaksi. Dan transaksi itu akan menentukan our final destination, akan menentukan tujuan akhir kita. Saya mau bahas 9 komunikasi yang terjadi di Alkitab. Dan ada beberapa komunikasi yang fail. Sebelumnya saya mau bahas apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di Markus 4 ayat 22 sampai 25. Dibilang seperti ini, sebab tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tuhan sudah ngomong ya, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Artinya kalau kita mau tahu rahasia kerajaan surga, kita mau memperoleh pengertian, kita mau tahu apa yang ada di hati Tuhan, kita mau tahu apa yang ada di hati pemimpin, firman Tuhan berkata, tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Tetapi masalahnya ada orang-orang yang akan mengejar bagaimana cara mendengar, bagaimana mengkomunikasikan sehingga kita bisa sampai pada final destination yang Tuhan maksud. Kita sama-sama mengejar lawatan. Sebagian dari kita mengejar menutup berdiri supaya pada waktu kesesakan itu tiba bangsa kita terluput. Dan kita punya final destination. Tetapi di Alkitab banyak sekali kisah bagaimana ketika Tuhan mengucapkan sebuah perjanjian yang luar biasa. Dari cintanya, dari hatinya, dari passionnya kepada seseorang bahkan kepada sebuah bangsa. Tetapi pada waktu perjalanan dan ujungnya mereka tidak sampai pada final destination yang Tuhan maksudkan. Dan Tuhan bilang seperti ini, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu ia berkata, camkanlah apa yang kamu dengar, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Menurut saya kalimatnya agak gantung. Dia bilang seperti ini, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padamu akan diambil daripadamu. Dan kita harus sungguh-sungguh memperhatikan, bukan orang yang gak punya kemudian akan dikasih. Tetapi firman ini berkata, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberikan. Dan kalau dibaca di ayat lain dibilang, kepadamu akan diberikan takaran yang dipadatkan, sampai tumpah ruah akan diberikan kepadamu kalau engkau mempunyai. Tapi di firman ini dikasih koma dan gantung. Setelah saya dalami firman Tuhan, di dalam Amplified, di dalam bahasa Ibrani dibilang, kepada siapa yang mempunyai pengertian. Kepada siapa yang mengaktifkan seluruh panca indera yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu
untuk menangkap maksud hati Tuhan sehingga engkau menjadi mengerti. Kepada engkau yang mempunyai pengertian, kepada engkau yang mempunyai pemahaman, maka kepadamu akan diberikan segala sesuatu, dipadatkan, digoncangkan sampai tumpah ruah, itu akan terus dianugerahkan kepadamu. Dan celakalah kepada orang yang tidak mempunyai pengertian, apapun yang ada padamu hari ini akan diambil daripadamu. Saya pengen kita menghadapi sebuah fakta. Bahwa banyak perjanjian yang Tuhan anugerahkan kepada orang-orang yang dicintai. Kepada bangsa yang dipilih. Dan mereka tidak sampai pada final destination. Karena itu pagi hari ini kita sungguh memberikan hati kita untuk belajar. 9 komunikasi yang menentukan final destination. Yang pertama, suatu hari Tuhan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunanmu akan seperti bintang, pasir, dan orang yang memberkati engkau akan diberkati, engkau akan menjadi anak kesayangmu. Dan kalau saudara pelajari bagaimana tumpah ruahnya cinta hati Tuhan terhadap bangsa Israel. Saudara bayangkan satu hari di surga Tuhan panggil Abraham, Ishak dan Yakub, mereka berdiri berjejer dari surga. Dan menatap ke sebuah tanah negeri Mesir. Di mana Tuhan bilang gini, Abraham, Ishak dan Yakub, ini hari di mana engkau akan menyaksikan bagaimana aku membuat sesuatu yang ajaib terjadi pada bangsa ini. Dan ketika dengan segala pergumulan Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk memasuki sebuah tanah perjanjian. Di mana Tuhan berucap seperti ini. Di Ulangan dibilang, ketahuilah bahwa Tuhan Allah di langit di atas, di bumi dan tidak ada yang lain akan menjadi Allah yang melindungimu begitu rupa. Tuhan mengambil engkau dan membawa engkau keluar dari peleburan besi dari Mesir untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti sekarang ini. Dan tiba-tiba Tuhan pengen memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel. Hari itu gunung menyala. Suara Tuhan seperti guntur dan Tuhan punya maksud seperti ini. Tuhan punya maksud seperti ini. Ingin menanamkan sebuah rasa bangga dari satu bangsa ini. Ini loh Allah yang engkau sembah. Allah yang seperti ini akan melindungimu, menjagamu, dan membuat tidak ada satu bangsa lain pun yang bisa menyentuhmu. Dan Tuhan bermaksud menanamkan takut akan Allah ada di hati bangsa Israel. Dan ketika Tuhan mengguntur begitu rupa, apa respon bangsa Israel? Mereka kagum, sama seperti kita kagum dengan banyak janji Tuhan. Wow, Tuhan berbicara kepada manusia dan manusia tidak mati seperti kita. Wow, tetapi Musa, kalau sebentar lagi dia bicara lebih lama, kayaknya kita bakalan mati. Saudara kebayang gak sih rasanya Tuhan? Tuhan ini sangat bergairah menunjukkan dirinya, memperkenalkan dirinya keluar dari kekelaman. Untuk komunikasi, untuk menyatu, untuk membuat bangsa Israel bangga bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Tapi bangsa Israel udah ngeliat yang ajaib. Tuhan berbicara dan mereka tidak mati. Itu tidak membuat mereka ingin mendengar lebih dalam apa yang ada di hati Tuhan. Enggak. Mereka bilang gini, Musa, kalau sebentar lagi aku mendengarkan Tuhan bicara, kayaknya kami akan mati. Kamu aja yang bicara. Lagi bangsa Israel berkomunikasi dengan Musa, Tuhan sudah dengar apa yang dikomunikasikan mereka. Dan baru Musa membalikan badan, Tuhan ngomong gini, perhatikan Tuhan ngomong apa. Tuhan bilang gini, Musa, benar kata mereka. Saudara tahu gak sih rasanya hati Tuhan saat itu? Benar Musa, benar apa kata mereka. Biarkan engkau saja yang menghadapku. Dan biarkan mereka menjauh dan kembali ke kemah. Dan ini saya setiap kali baca ini hati saya nyut gitu. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, Keluaran 20 ayat 20-21.
Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut. Sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencobai kamu. Dengan maksud memperkenalkan dirinya kepada kamu. Supaya dia bisa menanamkan rasa takut akan Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga kamu tidak berbuat dosa. Itu komunikasinya. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam. Di mana Allah ada. Saudara bisa kebayang? Setelah Musa komunikasi, bangsa itu balik ke kemahnya. Dan Musa berjalan mendekati tempat kelam di mana Allah berada. Saudara tahu rasanya hati Tuhan saat itu? Ketika bangsa Israel memilih berjarak. Saudara tahu final destination mereka di mana? Mereka sebagian besar mati di padang gurun. Saudara tahu perasaan Tuhan waktu bicara pada Abraham, Ishak dan Yakub di surga? Saya rasa tidak banyak yang mau tahu. Sebuah komunikasi fail. Walaupun Tuhan bilang, iya Musa, benar kata mereka. Jika mereka dengar suaraku lebih lama lagi, mereka akan mati. Saya gak berani bilang Tuhan tertolak. Tapi penolakan bangsa Israel cukup menyakiti hatinya. Communication fail. Yang kedua, ketika Saul berkomunikasi dengan Samuel. Ada sebuah adegan yang lucu. Ketika Saul berkomunikasi dengan Samuel, waktu Samuel marah ketika Tuhan memberi perintah kepada Saul untuk menghabisi seluruh bangsa Amalek. Dan waktu Samuel menghampiri Saul dan menegur semua kesalahannya. Saudara perhatikan, begitu Samuel menegur semua kesalahan Saul, Saul punya banyak reason. Saul punya banyak alasan. Dan Tuhan punya season. Ketika Samuel menegur seperti ini di 1 Samuel 15:22, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Apabila engkau bertelinga, dengarkanlah, camkanlah ini. Sebab kepadamu yang mempunyai pengertian dan pemahaman firman Tuhan sehingga engkau mengerti hati Tuhan, kepadamu akan ditambahkan segala apapun. Tapi kalau engkau gak punya pengertian, gak punya pemahaman, apapun yang ada padamu hari ini akan diambil daripadamu. Dan dibilang seperti ini, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak dan domba-domba jantan. Tahu gak, Saul waktu dengar Samuel ngomong, dia sibuk memberikan berapa banyak alasan-alasan dia untuk membenarkan perbuatan-perbuatan dia. Banyak orang mendengarkan pemimpinnya, Anda tidak sedang mendengarkan, Anda sedang mau didengarkan. Sehingga Anda memberikan alasan dan sejuta alasan untuk dimengerti. Atau memberikan alasan-alasan untuk membuat saudara kelihatan sedikit lebih baik. Beda banget sama Daud. Daud itu dihampiri oleh Nabi Nathan. Ditegur begitu rupa. Dia bilang gini, kamu sangat hina perbuatanmu. Kamu lakukan ini, kamu lakukan ini, kamu lakukan ini. Dia gak ngomong satu kata pun, dia tidak menjelaskan kepada Nabi Nathan kenapa dia lakukan itu. Dia lagi dalam kondisi apa, dia tidak jelaskan. Dia cuma bilang gini, Nathan, saya bersalah. Selesai. Dan saudara tahu, abis Nathan menyingkapkan semua kesalahannya, berapa banyak rentetan-rentetan hukuman Tuhan terhadap Daud. Kau tidurin istri orang dalam tempat gelap. Aku buat istrimu ditiduri di tempat umum, di soto rumah, dilihat oleh semua orang. Saudara tahu itu hukuman yang bikin orang bisa syok. Dia cuma ngomong gini, dia tidak jelaskan, dia tidak negosiasi. Dia bilang gini, saya bersalah. Itu cara Daud berkomunikasi dengan Tuhan. Kenapa? Karena hatinya ada pada Tuhan. Seringkali seseorang bilang, saya menyintai pemimpin saya. Bahkan Anda tidak pernah mau mendengarkan hatinya. Tidak memperhatikan caramu mendengar, itu ada masalah. Dan ketika Samuel bicara seperti ini kepada Saul,
Di dalam bahasa Ibrani selalu dikatakan gini, Tuhan, artinya gini, Adonai, Allahku, artinya kita masih punya hubungan. Kita masih punya hubungan sama Tuhan. Tetapi tiba-tiba Samuel berkata seperti ini. Lihat ya, sebuah transaksi dan sebuah komunikasi yang terjadi. 1 Samuel 15, 29-31. Lagi yang maha mulia dari Israel. Tiba-tiba Tuhan tidak menamainya dirinya lagi Adonai. Tiba-tiba apa yang Tuhan buat? Tuhan tiba-tiba berjarak. Dan kalau seseorang yang mengerti di roh, tiba-tiba Tuhan membuat sebuah putus hubungan. Fail komunikasi. Dan saat itu juga terjadi putus hubungan. Makanya tidak lagi Samuel berkata, apakah Tuhan ini? Tuhan ini enggak. Dia bilang gini, lagi Sang Maha Mulia dari Israel tidak berdusta dan tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Pada waktu Tuhan memberi namanya Sang Maha Mulia, saat itu terjadi putus hubungan antara Saul dengan Tuhan. Dan Saul berkata seperti ini, aku telah berdosa. Dia membuat pengakuannya. Tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku di depan para tua-tua bangsaku, di depan bangsa Israel. Dan kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saudara tahu adegan apa yang dilihat oleh rakyat? Samuel mengikuti Saul. Dan adegan apa yang dilihat? Saul sujud menyembah kepada Tuhan. Detik dia sujud menyembah kepada Tuhan, detik itu Tuhan putus hubungan dengan Saul. Dan Saul tidak pernah sampai pada final destination yang sudah Tuhan putuskan dari awal. Tetapi respon Daud seperti ini. Ketika di dalam satu pasal teguran dan hukuman, dia cuma berkata seperti ini, saya bersalah. Gak ada kata-kata lain, gak ada reason kenapa. Soalnya saya lihat Uria udah gak terlalu kuat, gak ada. Dia bunuh Uria, dia berzina, dia gak ada alasan, saya bersalah. Dan kemudian dalam Mazmur 51 dia membuat deklarasi. Dia berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara seperti ini. A flawless performance is nothing to you. Tuhan, penampilan yang tanpa cacat gak ada artinya buatmu. Tetapi ketika engkau sekali lagi menghancurkan my pride. Ketika engkau menghancurkan egoku. Aku belajar lagi arti satu kata. Apa artinya menyembahmu. Dan aku siap Tuhan untuk kembali menyintaimu lagi. Dalam bahasa Ibrani dibilang gini. Daud berkata, Tuhan aku tahu hatiku yang harus dihukum. Dan dihukum demi satu langkah lagi aku bisa mengenal hatimu. Chastened heart. Komunikasi antara cara Daud mendengar, cara Daud berkomunikasi dengan Tuhan menentukan final destination dia. Cara Saul berkomunikasi menentukan final destination dia. Saya terbeban sekali dengan orang-orang nomor 2. Orang-orang yang destiny-nya untuk support orang-orang nomor 1. Tetapi ada fail communication, ada komunikasi yang gagal sebab cara mendengarnya kacau dan berantakan. Sehingga sebuah tujuan, sebuah maksud, sebuah mandat yang harus dieksekusi dengan kuat karena seseorang orang nomor 1 dan orang nomor 2 ini bersatu. Harusnya jadi kuat, malah jadi berantakan gak karu-karuan. Dan nanti akan dibagikan 12 handphone dan sewaktu firman ini dibagikan, sebagian dari saudara tahu bahwa ada yang kelihatannya kita sedang jalan bersama bareng-bareng. Tapi saudara tahu bahwa saudara tidak sedang menuju ke final destination yang sama. Kita pelayanan bareng-bareng. Tapi tahukah saudara bahwa, apakah saudara tahu bahwa hatimu tidak sedang menuju ke final destination yang sama dengan pemimpinmu? Atau dengan tempat ini? Ada 2 orang yang sudah ada di lembah kegelapan dan di titik tergelap di 0 dan minus.
Tetapi sebuah komunikasi dinaikkan dengan tepat. Telinganya mendengar begitu rupa apa yang ada di hati Tuhan. Makanya dia berani mengkomunikasikan dengan Tuhan. Dan sedetik itu dia mengkomunikasikan dengan Tuhan. Sedetik itu pula dikembalikan destininya. Dan walaupun di dalam semua kegelapan harus memasuki sebuah ruang maut dan ruang hampa yang begitu hebat. Tetapi ujungnya dua orang ini sampai pada final destination yang Tuhan maksud. Siapa dia? Simson dan Yunus. Yunus menaikkan sebuah komunikasi dengan tepat. Dan dia berkata seperti ini. Ketika jiwaku letih lesu, dia ngomong ini di dalam perut ikan. Teringatlah aku kepada Tuhan Allahku. Dan biarlah doaku sampai dalam bait-Mu yang kudus. Tuhan, ucapan syukur akan kupersembahkan sebagai korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Sebab keselamatan hanya daripada Tuhan. Ketika aku ada di perut ikan, di lembah maut, di dalam ruang kehampaan, di dalam ruang kegelapan, di dalam ruang maut kematian yang mengerikan, aku menaikkan korban syukurku lagi kepada Tuhan. Sebab aku tahu keselamatan harus sampai kepada bangsa. Dan seketika itu juga atas penentuan Tuhan, ikan paus ini memuntahkan Yunus keluar dari perut ikan. Dan di dalam lawak Simson, dia mencoba melupakan dukanya. Makanya bayangin ya, dari orang yang gagah perkasa, tiba-tiba kerjaan Simson melawak. Gak mungkin kan Simson dikeluarin dari penjara disuruh melawak kalau dia sehari-hari gak melawak. Coba saudara berani panggil saya terus suruh saya melawak. Pernah lihat saya melawak sama saudara? Gitu. Berani? Burut-burut sini coba cerita yang lucu. Apa sih kau itu? Gak berani. Jadi dia melupakan segala dukanya dengan melawak di dalam keseharian. Apa Fendi? Tetapi di dalam lawaknya dia menyimpan banyak perenungan. Dia ingat janji Tuhan. Dan dia tidak mau ada di final destination di tengah bangsa yang destininya adalah untuk menghabisi bangsa itu. Dan dia harus berdiri situ mengentertain mereka. Di dalam tawanya dia menyimpan kesakitan. Karena itu dia berdoa sekali dan dia bilang seperti ini. Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu ia membungkuk sekuat-kuatnya dan rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Dan orang yang mati dibunuhnya hari itu lebih banyak daripada orang yang dibunuhnya semasa dia hidup. Begitu dia pegang tiang itu, komunikasinya berhasil dengan Tuhan. Terjadi sambungan kembali, terkonek kembali. Begitu sekali itu terkonek, saudara tahu cara Simson mendengar di dalam kesehariannya ketika dia harus menggiling. Cara dia merenung membuat dia menaikkan sebuah komunikasi kepada Tuhan yang seketika itu didengar sehingga namanya ada tertulis di kitab Ibrani sebagai salah satu pahlawan iman yang sejajar dengan Daniel yang dimana seluruh hidupnya dihabiskan untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Caramu mendengar, caramu memperhatikan, caramu mengaktifkan seluruh indera yang sudah Tuhan anugerahkan, instingmu untuk menangkap hati Tuhan dan Tuhanmu di muka bumi ini sangat penting. Sehingga engkau tahu bagaimana cara berkomunikasi dan itu menentukan final destination. Ada komunikasi nonverbal yang terjadi antara Maria Magdalena dengan Tuhan. Ada komunikasi nonverbal antara Tuhan dengan Petrus. Saudara kalau sudah biasa komunikasi verbal saja sama Tuhan ya, sama pemimpin, nggak nyambung, udah nggak usah sok punya komunikasi nonverbal lah, nggak usah lah, udah verbal aja nggak kedengeran gitu loh. Jangan ke rumah sakit,
karena lagi banyak virus. Minum ini, jangan minum ini. Itu aja gak kedengeran. Dan itu diulang sampai 50-100 kali, itu masih tidak terdengar. Jangan harap Anda bisa punya komunikasi non-verbal, tatap-tatapan dengan Bu Iin, tiba-tiba engkau mengerti. Tatap-tatapan dengan Cinike atau Kojos, tiba-tiba Anda mengerti apa yang ada di hati. Udah jangan inilah, jangan mimpi. Pelajari dulu bagaimana cara kita mendengar. Kenapa orang gak bisa mendengar? Sebab orang itu satu, dia datang bukan untuk mendengar, dia datang untuk didengarkan. Dan dia akan memberikan many reason. Anda harus tahu Tuhan dan pemimpin punya season. Kita punya reason, teruslah dengan reason itu ya. Dan orang tidak akan sampai pada final destination. Ketika terjadi komunikasi nonverbal antara Tuhan dengan Petrus, itu terjadi penginsafan yang sangat ajaib. Petrus dengan seluruh keberadaannya, dengan semua kesoannya, kesombongannya, kemanusiaannya, sekali bertatap mata waktu Tuhan bilang gini, kau akan sangkal aku kok Petrus? Enggak lah, aku akan mati buat engkau. Begitu tiba-tiba Petrus lakukan itu, Tuhan Yesus dengan sengaja memalingkan wajahnya dan menatap Petrus. Tidak ada komunikasi verbal sama sekali. Yang ada hanya komunikasi di antara mata mereka. Dan sejak hari itu Petrus berubah. Komunikasi antara Tuhan dengan Maria Magdalena. Maria Magdalena tidak mengucapkan sekian kata minta ampun atau apapun juga. Tetapi waktu Maria Magdalena menghampiri Tuhan. Dan dia tuang minyaknya. Air matanya mengeluarkan kata demi kata. Dan kata-kata itu ditangkap oleh Tuhan. Sehingga dia mendeklara sesuatu. Di tengah. Itu bukan terjadi di ruang antara Yesus dengan Maria Magdalena. Itu rame, banyak orang Yahudi, banyak murid-murid. Dan waktu dia mengkomunikasikan itu dengan Tuhan. Tuhan cuma ngomong gini sama dia. Dosamu telah diampuni. Saudara tahu apa yang terjadi? Waktu Tuhan bilang gini, dia ketangkap berzina dan orang dibilang siapa yang enggak ada dosanya boleh timpukin batu. Kamu perempuan jangan berbuat dosa lagi. Maria Magdalena belum komunikasi sama Tuhan. Tiba-tiba dia ditinggalkan dan hari itu dia ingin berkomunikasi dengan Tuhan. Dia ingin apa toh? Menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Hanya anak manusia yang bisa melepaskan pengampunan. Makanya waktu dia bawa minyak, air matanya berbicara banyak kepada hati Tuhan. Makanya perkataan Tuhan cuma seperti ini. Dosamu telah diampuni. Dan kalau saudara perhatikan, ada perempuan lain yang menuangkan minyak di kepala Yesus. Komunikasi Yesus tidak bilang ke perempuan itu apa? Dosamu telah diampuni. Tuhan tidak bilang itu ke Maria Betania. Tapi kepada Maria Magdalena dia bilang, dosamu telah diampuni. Dan orang-orang yang duduk tiba-tiba mulai bertanya-tanya, emang siapa dia ini? Tuh Yesus Kristus, siapa dia bisa mengampuni dosa? Bisa kebayang ya? Saudara bisa imajinasikan itu enggak dalam pikiranmu? Ketika terjadi perkumpulan, murid-muridnya di mana Yesus banyak sekali bicara kepada mereka. Bahwa anak manusia akan datang, mereka disalib. Mereka bilang, siapa dia yang bisa dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus bicara ke perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia tahu bahwa Yesuslah hanya anak manusia yang bisa memberikan pengampunan kepada manusia. Komunikasi yang terakhir, komunikasi antara Tuhan dengan Maria dan Marta. Tuhan bicara hal yang sama kepada mereka berdua. Mereka bicara hal yang sama kepada Tuhan. Tetapi yang satu kayak Tuhan cuekin dan Tuhan tegur. Tuhan sekiranya engkau di sini saudaraku pasti tidak akan mati. Kalimatnya sama kalau saudara perhatikan. Tetapi waktu pada Maria, ketika Maria bicara sama Tuhan, Maria Betania bicara sama Tuhan. Dia tersungkur dan dia bicara sama perkataannya dengan Marta. Tahu gak apa yang terjadi dengan Yesus? Hatinya menangis. Tiba-tiba emosinya keluar. Dan tiba-tiba waktu emosinya keluar, dia murka dengan kematian.
Di kitab Ibrani dibilang tiba-tiba emosinya terusik. Dalam bahasa Indonesia dikatakan masgullah hatinya, terenyuhlah hatinya. Tiba-tiba Tuhan marah seketika dengan maut. Dan saat itu juga dia menengking maut untuk keluar dari tubuh Lazarus. Menurut saya Tuhan perlu digerakkan. Ini menurut saya. Dan saudara tahu Marta ngomong apa ke Tuhan Yesus? Tuhan, dia udah mati loh 4 hari. Udah bau loh. Saudara pernah dengar orang-orang sok tahu kayak begitu? Kita sedang mau menenangkan diri, berkomunikasi dengan Tuhan, mencari tahu apa yang ada tepat di hatinya. Mencoba menangkap maksud hatinya di hari-hari akhir ini. Tetapi ada banyak orang sok tahu dan mereka komen-komen yang gak tepat. Yang menimbulkan broken relationship. Karena ada banyak fail communication. Karena kita gak pernah memperhatikan cara kita mendengar. Sekali lagi saya mau tutup dengan berkata bahwa cara kita mendengar dan kemampuan kita berkomunikasi akan menentukan final destination kita. Kemana final destination Saul? Di mana kita baca di kitab Samuel sebelumnya Tuhan mengucapkan janji yang ajaib buat dia. Hatinya Tuhan melakukan negosiasi dengan dia. Tapi final destination-nya maut. Dan kepadamu yang mempunyai pengertian dan pemahaman apapun yang ada padamu sekarang, hari ini akan ditambahkan berlimpah ruah, dipadatkan, digoncangkan, dipadatkan, digoncangkan, berlimpah ruah akan terus ditambahkan kepadamu. Tetapi hari ini jika tidak ada pengertian padamu, tidak ada pemahaman apapun padamu, apapun yang ada padamu hari ini akan diambil daripadamu. Dan menurut saya firman ini cukup mengerikan. Saya minta kita tutup mata.